Oke, assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syaban Art, asik. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas apa ya, pelajaran pertama gitu ya, Tadrisul Ula, asik. Dalam kaligrafi itu, yaitu adalah titik gitu, pelajaran dasar gitu, titik. Ya kenapa sih gitu, banyak yang nanya kan, kenapa sih kita harus belajar titik dulu sih, kenapa nggak langsung alif gitu. Ya karena titik itu adalah apa ya, sebagai tolak ukur gitu, asik. Sebagai mengukur gitu, manfaatnya untuk mengukur kaidah-kaidahnya gitu. Jika kita menulis alif, dia berapa titik alif gitu ya. Ketika kita menulis ba, dia panjangnya berapa titik, tingginya berapa titik. Nah itu selain titik fungsinya sebagai apa ya, tanda baca gitu, dia juga fungsinya sebagai ya itu ukuran-ukuran kaidah gitu. Nah maka langkah wajibnya gitu ketika kalian ingin belajar kaligrafi, ya kalian harus belajar titik dulu. Nah, di situ pentingnya titik. Nah, terus gimana sih gitu titik gitu. Nah, jadi titik itu sebenarnya bentuknya itu kotak. Jadi titik dua kotak seperti ini gitu. Dia sebenarnya kotak bentuknya. Cuma dia kotaknya nggak lurus gini gitu. Dia apa ya, belah ketupat gitu. Nah seperti ini sebenarnya titik bentuknya gitu. Kalau kita tulis, nah gitu bentuknya. Nah gitu bentuknya. Nah, itu bentuknya. Jadi ketika kita ingin menulis titik gitu ya, kita harus memperhatikan apa ya, kemiringan kalamnya gitu. Anggap ini, kita anggap apa namanya, derajatnya, kemiringannya. Nah kemiringannya itu kira-kira ya, kemiringannya itu ya 45 derajat gitu. 45 derajat kemiringannya, kemiringan titik biasanya gitu. Toh kita tarik, nah gitu. Anggaplah ini kita, inilah derajat gitu kan. Itu kan anggap udah bagus lah tulisannya gitu. Ininya gambarnya. Nah, 45 ini 90 derajat gitu. Nah, dia tuh jadi kemiringan ininya ya nih. Nah, ininya itu 45 derajat untuk membuat titik gitu. Jadi ketika kita membuat titik, ya kita harus sesuaikan kemiringan kalam kita, kemiringan garis ini nih. Nah, kira-kira udah 90 derajat belum gitu. Coba kita gambar lagi ya di sini ya. Nah, kita perhatikan kemiringan kalam kita. Oh, udah 45 derajat nih, langsung kita tarik aja. Set. Nah. Dan ini juga jangan sampai lebih ya. Yang namanya kotak gimana sih? Sama semua gitu ukurannya. Dari sini, 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 sini tuh sama semua gitu ukurannya. Panjangnya maksudnya gitu. Jadi seperti itu untuk membuat titik. Kita harus memperhatikan ininya sih, kemiringan kalamnya gitu. Apa ya, tarikan awal kalau bahasa para kaligrafer mah gitu. Tarikan awal ya. Ini kita ulang lagi coba. Nah,
Nah kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan ketika kalam kita sudah sesuai ya, sudah sesuai gitu kemiringannya tuh, udah 45 derajat lah gitu ya misalkan. Nah tinggal kita nariknya gitu, harus sesuai juga nariknya. Ketika kalamnya udah sesuai ya nariknya harus sesuai juga. Nah seperti itu teman-teman, tarikannya harus sesuai juga gitu. Jadi kalau saya gambar tuh seperti ini, maaf. Jadi ujung ini sama ujung ini tuh ketemu kalau ditarik. Nah kira-kira gambarnya tuh seperti ini gambarannya. Saya contohin lagi ya di sini. Nah ujung ini nih kalau saya tarik ketemu gitu. Itu teman-teman kira-kira. Terus juga ujung ini sama ujung ini kalau saya tarik ya ketemu. Kalau saya garisin gitu maksudnya saya tarik dah. Nah ketemu gitu. Jadi titik seperti itu gitu. Dan ini tuh kayak ukurannya sama gitu, dari sini sini ukurannya sama gitu. Nah jadi sebenarnya titik itu kotak, cuman miring gitu kotaknya, jadi kayak ketupat gitu teman-teman gitu. Contohin lagi ya. Nah lagi nah gitu teman-teman. Kalau kita mau belajar titik, kadang-kadang yang saya perhatikan gitu ya dari teman-teman dari pelajar kaligrafi gitu, untuk tahap awal pembuatan titik itu banyak terjadi kesalahan di mana ya, di tarikan pertama gitu, di kemiringannya gitu. Yang seharusnya 45 derajat dia malah segini. Nah jadi kan nggak kotak gitu. Nah banyak kejadian seperti ini teman-teman, titiknya nggak kotak gitu. Jadi kalau saya gambar, saya perbesar ya, diperbesar nih. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kalau kebanyakan ya, kalau pemula gitu yang baru belajar gitu, dan juga saya dulu pernah mengalami hal yang seperti ini gitu. Nah, oke, kita lihat ujung ketemu ujung, oke, tapi apa ya, bentuknya nggak kotak gitu, kayak layang-layang gitu. Nah jadi sebenarnya banyak juga dari teman-teman atau dari yang lain gitu belajar kaligrafi tuh, ketika mempelajari titik tuh banyak kejadian seperti ini gitu. Kenapa, di mana salahnya gitu? Salahnya yang pertama di sini nih. Nah, tidak 45 derajat. Nah, itu kesalahan pertama. Kedua, tidak memperhatikan tarikan kemiringannya gitu. Sininya. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini gitu. Tidak memperhatikan tarikan kemiringannya. Ketika ia telah mengambil ancang-ancang gitu, tak aja kan udah ngambil ancang-ancang kan. Nah terus nariknya ini tidak diperhatikan gitu. Yang penting tarik aja gitu. Jadi sebenarnya titik itu kotak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa bedakan, saya contohkan biasanya kejadian seperti ini gitu ya, dengan ini. Beda tidak teman-teman? Coba teman-teman perhatiin biar teman-teman juga bisa membedakan gitu. Nah beda kan teman-temannya bentuknya, ini ke sini bentuknya, ini ke sini bentuknya beda ya teman-teman. Nah jadi kita harus memperhatikan ya itu tadi, kemiringan sini sama kita tariknya gitu. Kadang-kadang juga teman-teman sudah dapat kemiringannya gitu, cuma nariknya malah ke bawah. Nah itu juga sering terjadi teman-teman. Atau mungkin kemiringannya malah kelebihan gimana sih kak gitu kan, ada yang nanya. Nah kelebihan itu malah kelebaran gitu. Nah malah jadinya kayak gini gitu. Jadi di bawah 45 derajat ya.
ininya, kemiringan kalamnya, sehingga dia malah bukan jadi kotak gitu, malah jadi seperti apa ya namanya kalau di matematika ya, pokoknya seperti inilah kalau gambarannya. Nah, jadi nggak kotak teman-teman. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu sih kalau menurut saya ya, pengalaman saya juga ini, kemiringannya 45 derajat teman-teman, 45 derajat. Kemudian tarikan dari kemiringannya ke sampingnya ini harus diperhatikan. Nah, kira-kira udah pas belum nih, kita ukur. Oke, udah pas gitu kan kira-kira. Nah, itu baru itu langkah-langkahnya sih dari saya untuk membuat titik ya. Jadi nanti ketika teman-teman telah menggores gitu ya, atau ya latihan gitu kan, teman-teman bisa memperhatikan gitu bentuk yang teman-teman buat itu kotak atau layang-layang atau apa gitu. Nah, ini nih dua sering terjadi kesalahan seperti ini kesalahan teman-teman ini. Nah, jadi kotak teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi gitu, ketupat lah gitu kalau kotakan gitu. Jadi kalau kita bentuk kotak bisa aja kayak gini kotak tuh, ya kan, kotak gitu kan. Kita tulis lagi. Ya fungsinya tadi saya udah bilangin gitu. Fungsinya misalnya gitu, kita ingin menulis huruf apa, huruf ba gitu misalkan ya, huruf ba. Ya fungsinya titik ya untuk selain untuk jadi tanda baca bahwa itu huruf ba, dia juga sebagai tolak ukur gitu untuk kaidah-kaidah gitu kan. Ukuran kaidah gitu. Ba panjangnya berapa gitu kan, 4,5 atau 4 atau berapa gitu Mbak, pokoknya untuk ukuran gitu. Terus juga dari garis dasar gitu ke atas ini berapa, nah itu jadi buat ukuran gitu, titik setengah dari tarikan pertama itu, tarikan kedua sampai garis dasar 1 titik gitu, kayak gitu teman-teman. Titik fungsinya sih kayak gitu. Jadi nah, tips saya untuk membuat titik ya, teman-teman bisa bikin garis lurus aja gitu, boleh pakai penggaris, boleh langsung kalau emang sekiranya teman-teman tulisannya itu langsung lurus gitu ya. Nah terus gitu ya, dari ujung ketemu ujung gitu, teman-teman bisa nulis terus titik kayak gini gitu. Ingat teman-teman, ujung ketemu ujung ya, ujung ketemu ujung gitu, ketemu ujung ini ketemu ujung ini teman-teman ya, ujung ini ketemu dengan ujung ini pakai garis ketemu dengan ujung ini, tarik dulu terus gitu kan. Kalau saya gambarnya seperti ini. Jadi ujung ketemu ujung, ujung ketemu ujung, ujung ketemu ujung gitu. Begitupun sama teman-teman, bukan hanya ke samping, ke atas juga gitu, ke atas ataupun ke bawah gitu. Teman-teman bisa ngikutin cara saya lah gitu untuk belajar titik gitu biar lebih mudah gitu kan. Nah gitu kan, misalkan nah gitu kan, dari ujung sini ketemu ujung sini gitu kan.
Nah gitu teman-teman, kira-kira teman-teman untuk apa ya, belajar titik dari saya gitu, tips-tipsnya gitu, mungkin hanya itu gitu dari saya. Apabila teman-teman ada yang masih dibingungin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah saya ingetin sekali lagi, jadi titik itu bentuknya ketupat ya gitu teman-teman, kotak gitu teman-teman. Saya ingetin sekali lagi buat teman-teman gitu, dia ketemu dari sini ke sini gitu, dari sini ke sini gitu, dan kemiringannya itu 45 derajat gitu, 45 derajat gitu ya teman-teman. Jadi bukan ini ya, bukan seperti ini gitu teman-teman ya. Bukan seperti ini temennya, kemiringannya ini terlalu miring gitu, kemiringannya ini bisa dikatakan ya 30 derajat ini bisa dikatakan gitu, 30 derajat ini bisa dikatakan. Dan juga bukan seperti itu, seperti ini teman-teman. Kemiringannya teman-teman ya, jadi bukan seperti itu. Nah ini salah. Nah ini kira-kira benar teman-teman ya. Jadi saya mungkin itu ya teman-teman bisa praktekkan di rumah, di sekolahan gitu, yang masih belajar gitu, semangat gitu untuk teman-teman yang masih pemula gitu, terus belajar gitu. Karena kaligrafi itu teman-teman bukan bakat teman-teman. Kaligrafi itu sebenarnya kemauan gitu, keinginan, kemauan yang gigih gitu. Bila teman-teman punya kemauan yang kuat, semangat yang kuat, pasti teman-teman bakalan bisa menjadi kaligrafer terhebat gitu. Mungkin dari saya cuma hanya itu. Sekian, semangat. Oke, salam kaligrafer, salam pelajar, asik. Dari saya hanya itu, cukup sekian teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.